Dan ini kemarin sudah saya lakukan uji coba ya, pada pengobatan tanaman saya yang terjangkit penyakit layu fusarium ya. Ternyata ampuh untuk mengobatinya ya. Baik, selamat malam sahabat tani. Mohon maaf ya kalau nantinya video ini kurang jelas ya, karena ini pada malam hari. Yang penting intinya teman-teman sahabat tani bisa untuk mengambil ilmunya ya. Nah, kalau sahabat tani di rumah punya banyak ini kulit bawang ya, bisa bawang putih, bawang merah bisa ya. Nah ini kemarin saya minta sama tukang jualan bawang putih itu ya, karena beliau kan memilah-milah mana bawang yang bagus, jadi kulitnya kan dikupasi ya. Jadi saya minta ya, karena ini manfaatnya sangat banyak ya, terutama untuk pembuatan pestisida nabati ya. Nah selain itu, selain kita kalau jauh dari tempat orang yang jualan ini bawang putih, bisa kita kumpulkan sedikit demi sedikit ya di rumah, terutama ibu-ibu rumah tangga. Biasanya kalau habis masak ya, ngupas kulit bawang, terus batang-batang cabai, terus kulit-kulit kunyit itu ya, dikumpulkan saja ya. Nah ini seperti ini batang-batang serai ini ya, itu sangat bermanfaat untuk pembuatan pestisida nabati ya. Nah untuk mengobati tanaman kita ya. Dan ini kemarin sudah saya lakukan uji coba ya, pada pengobatan tanaman saya yang terjangkit penyakit layu fusarium ya. Ternyata ampuh untuk mengobatinya ya. Akan tetapi ada perpaduan bahan ya, atau pupuk ya, yang dipadukan supaya hasilnya lebih optimal ya. Nanti saya tunjukkan pupuk apa yang dipadukan dengan pestisida ini ya, untuk mengobati layu fusarium ya. Bila sudah terjangkit ya, terus kita obati pakai ini, itu bisa pulih total ya. Dan itu udah saya coba ke tanaman saya yang terong, terus tomat, pulih ya. Akan tetapi kalau cabai itu efeknya agak lama ya. Biasanya kalau tanaman tomat atau terong itu sekali aplikasi besoknya sudah pulih total. Sedangkan kalau pada cabai kemarin itu waktu uji coba ya, dan videonya sudah saya buat ya, teman-teman sahabat tani tinggal cek saja ya videonya. Ternyata kulit bawang ini sangat ampuh untuk mengobati layu fusarium ya. Dan kemarin kalau pada tanaman cabai itu harus aplikasi 3 kali baru pulih total ya. Sedangkan pada tanaman saya yang terong sama tomat itu sekali aplikasi saja udah pulih besoknya. Tapi kalau cabai harus 3 kali aplikasi. Nah untuk dosisnya nanti juga saya akan kasih tahu ya, untuk dosis pencegahan juga pengobatan pada layu fusarium ya, sama pupuknya yang dipadukan nanti apa akan saya kasih tahu semua ya. Nah sekarang kita menuju ke proses pembuatannya. Jadi untuk pembuatannya sediakan kalau bisa sih wadah takar gini ya, gelas takar, supaya takarannya bisa akurat ya. Jadi untuk perbandingan bahannya, 1 on kulit bawang ini ya direbus dengan air sebanyak 2 liter ya. Nah ini tadi saya timbang, ini sekitar 2 on ya, sedangkan ini 3 on ya, karena kulit bawang itu sangat ringan ya. Jadi meskipun banyak itu beratnya itu ringan banget ya, jadi nggak masalah, yang penting pelan-pelan dikumpulin, nanti lama-lama juga banyak ya. Baik sahabat tani, di sini kita mulai merebus ya. Di sini saya menggunakan air 4 liter ya. Jadi tadi perbandingan bahannya adalah 1:2 ya. Jadi untuk 1 on untuk kulit bawangnya, 2 liter untuk airnya ya. Jadi ini saya menggunakan 4 liter, jadi tinggal mengalihkan 2 saja ya. Nah kita tutup sekarang ya, kita tunggu sampai mendidih. Nah nanti kalau sudah mendidih baru kita masukkan bahannya ya. Oke, kita tunggu mendidih dulu ya. Baik sahabat tani, ini airnya sudah mendidih ya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan ini sunlight ya, 1 sendok makan ya. Jadi sunlight ini opsional ya, jadi bisa pakai bisa tidak ya. Ini tujuannya hanya untuk perekat saja ya. Nah kemudian kita masukkan bahannya tadi.
Nah, setelah ini jangan lupa diaduk-aduk ya sahabat tani, minimal 2-3 menit ya, jangan berhenti, terus diaduk-aduk ya, agar semua kandungan yang terkandung di dalam kulit juga batang-batang yang lain ini ya, seperti batang serai, batang cabai ya, itu jadi larut bersama air ya. Nah, terus diaduk seperti ini. Nah, bentar ya, saya aduk-aduk dulu ya. Baik sahabat tani, ini sudah lebih kurang 3 menit saya mengaduknya ya, dan api sudah saya matikan ya. Nah, seperti ini contohnya sahabat tani. Jadi kalau siap masak itu dikumpulkan ya. Nah, ini seperti tangkai bekas terong, terus kulit wortel, kulit empon-emponan itu, semua ini bisa berfungsi sebagai pestisida nabati ya sahabat tani. Nah, terutama ibu-ibu rumah tangga itu ya. Jadi kulitnya jangan dibuang, dikumpuli ya. Nanti lama-lama pasti banyak juga ya. Nah, buat sahabat tani yang ingin mengetahui senyawa yang terkandung di dalam kulit bawang ini, bisa sahabat tani cek di videonya yang ini. Nah, di situ sudah sangat detail sekali ya sahabat tani. Di situ saya jelaskan semua kandungan senyawanya apa saja, terus manfaatnya ke tanaman apa saja, terus cara kerjanya terhadap tanaman itu bagaimana, sudah sangat detail ya. Silakan sahabat tani dicek saja. Ini sengaja tidak saya perdetail ya, karena video sebelumnya sudah saya buat ya pada pembuatan pestisida dari kulit bawang ini ya. Jadi ini yang kedua kali, makanya untuk mengirit durasi makanya tidak saya sebutkan ya. Oke, kalau gitu akan saya kasih tahu paduan pupuk untuk pestisida nabati ini untuk mengobati penyakit layu fusarium ya. Baik sahabat tani, kalau tadi pestisidanya sudah dingin ya, maka bisa kita masukkan ke dalam jerigen ya, seperti ini. Ini jerigen bekas minyak goreng ya. Jangan lupa ditaruh kain ya di dalam corongnya ini, agar pada waktu penyepraian itu tidak terjadi penyumbatan pada capspire ya. Jadi nggak ada apa serpihan dari kulit bawang itu yang nyangkut ya. Itu sangat menyusahkan lepas kita melakukan penyemprotan ya. Nah, untuk paduan pupuknya untuk mengobati penyakit layu fusarium, ini dia sahabat tani. Ini adalah pupuk semen ya. Jadi ini bukan air putih biasa, ini adalah pupuk semen. Dan untuk cara buatnya yang belum tahu, bisa cek saja videonya ya, sudah banyak di situ untuk cara pembuatan pupuk dari semen ini ya. Nah, terus untuk dosisnya untuk mengobati layu fusarium ya, itu pupuk semen ini 40 cc. Ini adalah gelas takar 40 cc ya sahabat tani. Sahabat tani bisa pakai apa saja, yang penting intinya 40 cc ya. Jadi pupuk semennya 40 cc, terus pestisida kulit bawang tadi 40 cc, dosis airnya 300 cc ya. Nah, itu untuk pengobatan pada tanaman terong maupun tomat ya. Sedangkan untuk cabai itu dosisnya lebih tinggi lagi ya sahabat tani. Jadi untuk dosis semennya sama 40 cc, terus dosis pesnapnya sama 40 cc, cuman airnya diperkecil ya, dikurangi jadi 200 cc. Biasanya 3 kali aplikasi pulih ya kalau cabai. Kalau cabai memang agak lama ya pengobatannya, berbeda dengan tanaman seperti terong maupun tomat ya. Nah sahabat tani, ini saya ambilkan contohnya ya, dia larutannya berwarna coklat seperti teh ya. Jadi untuk dosis pencegahan sendiri ya, untuk antisipasi hama maupun juga penyakit jamur dan bakteri patogen ya, itu kalau untuk fase vegetatif dosisnya dimulai dari 5-10 cc ya per liter air ya. Sedangkan untuk dosis fase generatif itu dimulai dari 10-20 cc ya per liter air ya. Nah, jadi ini untuk antisipasi hama, juga penyakit bakteri dan jamur patogen ya, yang sangat merugikan pada tanaman kita ya. Nah, kalau ada serangan hebat dari hama, dosis bisa ditinggikan ya sahabat tani. Menurut pengalaman di lapangan saja ya, bisa dimulai dari 30-40 cc per liter ya. Baik sahabat tani, segitu saja ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mantul. Mantul aku. Mantul. Mantul.